Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukminin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan seluruh langit dan bumi, supaya ia termasuk orang-orang yang yakin. Tafsir nomor 865. Ayat itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada Ibrahim alaihissalam pengetahuan dan pengertian tentang hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta ini, dan melimpahkan ilmu tentang kekuatan serta kekuasaan Tuhan yang meliputi segala-galanya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka tatkala malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang. Ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi tatkala bintang itu terbenam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Catatan kaki di ayat ke-77. Dari ayat 77 sampai 79 diceritakan satu percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang terus berlangsung selama 3 hari. Untuk menyangkal kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut bintang-bintang, yakni kalian menjadikannya sembahan padahal ia akan terbenam. Kemudian beliau menyebut bulan yang lebih besar dari itu yang disembah oleh sebagian dari kalian, padahal ia adalah benda yang akan terbenam juga. Kemudian beliau menyebut matahari, karena sebagian besar kaum beliau juga adalah penyembah matahari. Beliau bersabda, "Walaupun matahari ini sangat besar dan kalian telah menetapkannya sebagai Tuhan dan memujinya, akan tetapi lihatlah, ia juga akan terbenam. Maka segala sesuatu selain Allah yang kalian jadikan sebagai sembahan hanyalah dusta belaka." Mengenai ayat ini, sebagian mufasir di zaman ini menerangkan cerita yang aneh, yaitu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam memenjarakan beliau di dalam gua. Ketika beliau keluar, maka yang pertama kali beliau lihat adalah bintang, kemudian melihat bulan, kemudian matahari, dan untuk pertama kalinya beliau mengetahui bahwa ketiga benda ini akan terbenam. Akan tetapi cerita ini tidak benar. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la
la'akunanna minal qaumidh dhalin. Lalu tatkala ia melihat bulan terbit memancarkan cahaya, ia berkata, inikah Tuhanku? Tetapi tatkala bulan itu terbenam, ia berkata, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala ia melihat matahari terbit memancarkan cahaya, ia berkata, inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Tetapi ketika itu pun terbenam, ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terbebas dari apapun yang kamu mempersekutukan. Tafsir nomor 866. Ayat-ayat 77 sampai 79 mengandung keterangan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjelaskan kepada kaumnya penganut agama berhala kejanggalan kepercayaan mereka bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah di antara sekian banyak sembahan mereka. Adalah keliru mengambil kesimpulan dari ayat-ayat ini bahwa Ibrahim alaihissalam sendiri meraba-raba dalam kegelapan dan tidak tahu siapa gerangan Tuhannya, dan bahwa ia menganggap bintang timur, bulan, dan matahari satu persatu sebagai Tuhan. Dan bila mana tiap-tiap dari benda-benda itu tenggelam pada gilirannya masing-masing, ia melepaskan kepercayaan mengenai ketuhanan benda-benda itu. Dan ia kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Sebenarnya ayat-ayat itu mengandung beberapa keterangan yang menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam jauh dari kemungkinan mengambil benda-benda di langit sebagai Tuhan-Tuhan. Berusaha memperlihatkan kepada kaumnya kehampaan kepercayaan mereka dengan cara selangkah demi selangkah. Ayat 75 sampai 76 menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam itu seorang yang teguh kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu ia tidak boleh dianggap meraba-raba dalam kegelapan dan melantur dari satu Tuhan kepada yang lainnya. Kata-kata inikah Tuhanku merupakan dalil yang menentang penyembahan bintang. Ia mengucapkan kata-kata itu untuk menerangkan kekeliruan kepercayaan kaumnya bahwa bintang itu Tuhan mereka. Lebih-lebih ia sudah mengetahui bahwa bintang-bintang itu harus tenggelam. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan perhatianku kepada Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi dengan hati yang condong kepada Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi dalilnya yang terkandung dalam kata-kata aku tidak suka kepada yang terbenam niscaya sudah terkandung sebelumnya dalam pikirannya. Pada hakikatnya ia ingin menggunakan dalilnya dalam 3 cara yang sangat jitu. Oleh karena itu mula-mula ia seolah-olah menduga bintang itu Tuhannya, dan bila lenyap ia segera menyatakan aku tidak suka kepada yang terbenam. Saat itu pula halnya dengan terbenamnya bulan dan matahari. Adapun tentang matahari ia menggunakan kata lebih besar atau terbesar secara sindiran untuk mencela kaumnya atau kebodohan mereka.
Hal itu jelas menunjukkan bahwa dengan jalur dalil-dalil yang dipakainya, Nabi Ibrahim alaihissalam berniat menarik kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Selayang pandangan atas ayat-ayat 80 sampai 82 membuat jelas sekali bahwa Ibrahim alaihissalam tidak hanya memiliki keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tetapi juga mempunyai pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara.